belum merem-merem banget sih. Lemari pintu itu kayak ada yang gedor. Jelas banget. Merinding aku. Sampai suamiku yang tidur, kan pernah ada kejadian anak remaja tawuran gitu. Terus ada yang dikejar itu minta tolong warga buat bukain pintunya karena takut dikejar sama yang lain. Tapi warga nggak berani buka sampai yang gedor-gedor itu bingung mau kemana dan loncat ke sungai. Hantu sekarang lebih Iya, lebih kenal media sosial mereka mah. Ceritanya itu dulu rumah yang saya kontrak terkenal angker. Konon ceritanya pemilik rumah pemuja setan. Hai, Dava kita always here. Tebak kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di parkiran mall. Ya, di parkiran mall underground. Harus ke depan gini ya, biar cahayanya dapat. Biar horornya dapat. Jadi guys, kali ini kita mau cerita horor dari beberapa followersnya Momi. Karena Momi udah share di story dan banyak banget yang antusias untuk menceritakan cerita horor ini. Cerita horornya. Semoga suaranya tetap terkondisikan ya, karena di sini lumayan menggema dan juga suara-suara sekitar. Kendaraan berlalu lalang juga. Betul. Tapi sebelumnya kita permisi dulu sama yang di sini. Karena kita menghindari di rumah ya, biar nggak terjadi apa-apa. Bener, makanya kita keluar rumah aja yuk gitu. Iya. Dan di rumah sekarang udah lumayan aman ya. Wah, aman banget bahkan. Tapi kayak kejadian-kejadian aku ketindihan tuh selalu ada. Iya pasti. Kemarin barusan kita masak bau dupa. Oh iya. Ternyata tetangga sebelah. Ternyata pasirnya Cherry bau bedak. Oh iya, pasirnya Cherry bau bedak ya. Ya gitu. begitulah. Yuk kita harus tutup pintu dulu. Oke. Matikan lampu. Dan juga fokus untuk membacakan cerita horor kali ini. Oke, yuk. Oke, yang pertama kejadiannya udah lumayan lama, Mom. Udah ada 1 bulanan mungkin. Waktu itu jam 8 malam, di depan rumah saya ada yang lagi bangun rumah. Oke. Terus saya kan lagi tidur di luar, temenin anak bermain. Posisi saya lagi berdiri depan rumah, terus saya nengok ke dalam bangunan depan rumah saya, Mom. Sepintas saya kayak lihat anak saya lagi ngumpet, Mom, di dalam bangunan. Aku langsung merinding. Berarti kayak menyerupai anaknya ya, Mom. Terus gak lama temennya anak saya nanyain anak saya, Mom. Terus langsung aja saya bilang, ada tuh di dalam lagi ngumpet. Terus di depan rumah saya kebetulan masih rame. Jadinya saya nggak begitu takut. Terus ada anak laki-laki bilang, apaan teteh? Orang anaknya lari ke sana sambil nunjuk ke gang depan. Berarti bukan yang ditujukan ibunya ini. Iya benar. Saya shock, ngotot, Mom, bilang kalau anak saya ada di dalam lagi ngumpet. Tapi anak cowoknya juga sama ngotot, Mom, bilang anak saya ke ujung jalan mainnya. Saya juga kekeh ya, Mom. Nggak taunya bener, Mom, anak saya nongol dari ujung gang. Merinding nggak sih, Mom? Tapi jadi bertanya-tanya lah, tadi yang ngintip siapa? Bisa ya menyerupai ini kejadiannya sore atau? Nah makanya. Ya, tapi jam 8 malam. Oh ya, kejadiannya jam 8 malam, tapi posisi masih rame ya. Main rame. Gitu. Serem. Yuk, pemanasan dulu nih, guys. Oke, pemanasan dulu, guys. Tapi ini udah lumayan serem sih. Tapi kejadian kayak gini sering ya, Mom. Iya. Kayak dulu aku juga pernah main petak umpet, tapi orang lain ngeliat aku di sana tapi aku di situ. Kayak beda tempat gitu. Iya benar. Iya, berarti itu menyerupai sih. Benar. Mengelabuhi. Oke, lanjut. Bulan Juni tahun lalu aku lahiran sesar. Besoknya setelah maghrib kateter dilepas dan baru belajar jalan. Yap, bener banget. Persis kisaran jam 2 pagi itu kebelet pipis jam 2 pagi deh. Mau bangunin suami tapi nggak tega. Ya udah deh, jalan pelan-pelan sendirian. Pas habis dari kamar mandi, denger suara geledek-geledek gitu di depan pintu kamar. Anjir. Ini posisi habis lahiran sesar, guys. Pasti sakit banget buat mau jalan dan buat lari pasti nggak bisa. Gitu. Pikirku, oh ada pasien baru datang jam segini. Oh, geledek-geledek suara ini. Oh, itu apa namanya? Yang dorongan pasien itu. Aku dengerin lagi kok suaranya nggak berhenti ya. Anjir, semakin ditamatkan. Makanya harusnya kalau cuma lewat kan udah berlalu gitu aja kan suaranya. Tapi ini tetap aja di depan pintu tuh ada suaranya. Mulai deh was-was. Coba aku dengerin lagi dan bener itu suara masih ada di depan pintu. Oh my god. Dan suara geledek-geledeknya nggak berat, jadi kayak
gantungan infus yang rodanya tuh digeser-geser. Aduh, aku Sumpah. merinding banget. Iya kayak gitu. Semua di belakang gelap banget ya. Padahal pas belajar jalan habis maghrib itu nggak ada pasien sama sekali di VIP tersebut. Paniknya makin menjadi dong. Mau lari, jahitan di perut masih sakit, ya kan, bener kan? Ya udah, coba jalan pelan-pelan, dicepetin ke arah suami. Pas suami bangun, suaranya sempet hilang. Terus muncul lagi. Dibacain doa-doa sama suami, pelan-pelan hilang suaranya. Besoknya cerita nih ke OB rumah sakit. Dan bener aja kata OB rumah sakit, di kamar tersebut emang ada yang nunggu dan suka ganggu orang yang baru. Terjawab ya, Mom. Jauh banget. Kita jadi keinget waktu dulu Lahiran. Tapi nggak apa-apa dulu. Nggak apa-apa. Tapi auranya enak banget. Cuman kita takut aja kalau lihat ke jendela atas yang itu kan gelap banget kan. Apalagi kalau jam 7 ke atas itu koridor udah gelap banget ya kan, Dad? Kayak cuma kita aja, apalagi kan dulu masih naik-naiknya COVID ya. Iya, jadinya kayak nggak boleh ada orang lalu lalang gitu, bener-bener sepi banget. Tapi untungnya sih hawanya enak. Aman ya? Aman sih. Aduh, itu gimana ya? Maksudnya, tapi kadang sosok yang lain itu cuma pengen didengarkan saja, ya nggak kan? pengen ditampakkan. Misalkan kayak posisinya itu kan pas banget. Misalkan yang yang habis melahirkan nggak bisa langsung lari gitu kan? Iya, bener-bener. Kayak dikasih kesempatan buat dengerin aja lah gitu. Gila. Tapi nggak gitu-gitu juga ya. Oke, lanjut. Cerita lain lagi. Cerita aku pas boyongan ke rumah baru pindahan berarti ya. Oke, ini kita mau pindahan nih. Padahal sebelum boyongan udah di ngajiin ya, alias genduren gitu. Tapi emang sih rumahku yang aku beli itu udah kosong hampir 10 tahun. Karena pemiliknya pindah ke Bali. Malam pertama setelah genduren itu, setelah semua temen dan kerabat pulang, ya kebetulan pas itu yang mau nginep cuma 1 orang, Kak. Temen suami aja. Pas tengah malam kan kebiasaan kalau mau tidur lampu kamar aku matiin. Setelah mau coba rebahan, mau tidur di kasur, belum merem-merem banget sih, lemari pintu itu kayak ada yang gedor. Jelas banget. Sampai suamiku yang tidur sama aku ngasih kode megang tanganku. Berarti kayak kita dulu, Mom ya. Bener. Keluar kayak Kita langsung gini. Terus lihat-lihatan gitu ya. Oke, fine. Ya udah, aku baca kursi aja di dalam hati. Tapi tetap aja yang di dalam lemari itu kayak gedor-gedor terus. Berarti gedornya nggak berhenti ya, Mom? Terus aku hidupin aja lampunya, Kak. Aku nengok keluar kamar, teman suami itu tidur kayak nggak denger apa-apa. Berarti pemiliknya. Pemilik yang didengerin. Aduh, merinding banget. Parah sih. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita nginep 1 hari di rumah baru itu benar-benar suasananya enak banget, guys. Iya, terus juga kuncinya aku ini loh. Kita harus berani sih. Berani kayak ini rumahku. Kalau kamu mau di sini nggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Iya, jangan ganggu. Ya, jadi kayak harus berani. Jadi mungkin kita energi ini pas waktu tinggi-tinggi ya, jadinya kita nggak dikalahkan sama mereka. Bener. Tapi auranya kita udah positif banget ya. Udah enak banget auranya. Terus kita ke kamar mandi sendiri pun juga ya udah ke kamar mandi aja. Gitu. Karena gimana pun ya kita derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Bener. Apalagi tuh rumah kita ya. Harus berani. Kita harus berani dan kita di situ pasti selamanya kan. Betul. Gitu. Dan besok paginya teman suami itu tanya, tadi malam nggak dengar ada orang gedor-gedor ta? Spontan dong aku sama suami jawab ada. Oh, berarti aslinya denger temennya. Denger juga ta, Mas? Aku tanyain gitu, katanya iya denger tapi pura-pura nggak denger karena takut. Oh, bodo amat tadi ya. Ada tipe yang iya bener. Yang memperlihatkan tapi ada yang ngacuh gitu. Iya. Karena tapi dia kayaknya pura-pura tidur. Bener-bener. Besok malamnya kita udah tidur berdua ini, Kak. Ya gitu lagi, kalau lampu dimatiin yang di dalam lemari tuh gedor-gedor terus. Kalau lampu mati, sumpah. Meskipun udah aku baca kursi di mulut, alhasil suami nggak tahan, takut lah lebih tepatnya. Tengah malam kita berani keluar rumah bawa sepeda motor yang dihidupin dari dalam rumah. Terus ngebut ke rumah mertua. Anjir. Kalau mami di posisi itu berani nggak buka lemari? Buka aja sih. Tapi kayaknya kosong ya, masih kosong buka pasti. Tapi juga energinya itu kalau habis kita, Bu. Terus lanjut cerita deh ke mertua. Terus besoknya sama mertua ngajak ke Pak Kiai cari pagar buat rumah baruku itu, Kak. Oke. Ini ada Jawa ya. Benar-benar. Pas magerin rumah itu dan suami tanya ke tetangga,
Dulu rumah tetangga juga sering ada yang gedor katanya, sumpah. Aduh, kayaknya hantu lemari deh ini ya. Kan pernah ada kejadian anak remaja tawuran gitu. Terus ada yang dikejar itu minta tolong warga buat bukain pintunya karena takut dikejar sama yang lain. Aduh, merinding. Tapi warga nggak berani buka sampai yang gedor-gedor itu bingung mau kemana dan loncat ke sungai, meninggal. Berarti cerita awalnya kayak gitu. Oke. Sumpah. Berarti kayak Kalau ini makhluk sekitar menurut aku ini the real ghost ini, hantu sini. menyerupai Tayangan. kejadian Iya, itu bener. ya. Benar deh, kalau jadi di posisi itu apa yang dilakukan waktu malam hari yang puncak dia gedor-gedor. Tapi aku pernah juga kayak gini, aku kalau berani aku langsung ke belakang pas waktu di Iya rumah sih, itu. Iya. Kayak emosi gitu, kayak kan jangan ganggu gitu. Ini rumahku, kalau kamu mau di sini tapi jangan ganggu gitu. Iya, Tapi iya kalau sih. energi kuat, kalau enggak ya cabut mungkin ya. Cabut. Cabut ke birit-birit gitu sih. Itu pilihannya. Iya sih benar. Tapi parah sih ini, dibacain ayat kursi dia nggak mempan. Tapi juga aku sering banget kalau misalkan tidur ketindihan tuh ayat kursi nggak mempan. Kayak sekarang Makanya murotal murotal. lebih kuatnya karena Iya. hantu sekarang lebih kuat. Iya, lebih kenal media sosial mereka. Lanjut. Oke lanjut ya. Minggu lalu iseng lihat kuda lumping sama suami mom. Ini aneh-aneh kan ya lihat kuda lumping. Aku mikir nih mau kuda lumping. Apa? Ya kuda lumping. Setelah kuda lumping selesai, beli es degan pinggir jalan, tuh enak. Terus ada rumah kuno gebyok, cat warna biru yang kebuka pintunya, tapi nggak ada orang. Oke. Suamiku iseng nanya, ngelihat apa mah? Aku jawab, nggak ada. Tiba-tiba kayak di mata itu kebayang laki-laki hitam gede, badannya buluan semua. Kayak yang di film apa itu ya? Oh, di KKN. Gila banget. Iya. Tapi aku nggak berani cerita suami. Malamnya seluruh badan tuh bener-bener gatel semua. Kukira kena ulat bulu. Sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh. Udah minum segala obat gatel juga. Ketempelan nih fix. Terus abis itu suami nyaranin buat manggil orang pinter lah ya, orang yang ngerti gitu, ke rumah. Lah katanya emang sosok yang ada di rumah itu nampakin diri ke aku. Tapi heran banget habis disuruh minum air putih itu langsung bener-bener gak gatal semua. Padahal sebelumnya habis maghrib itu gatalnya Masya Allah gatal banget. BTW aku sama suami emang sensitif sih. Biasanya suami bisa merasakan sesuatu di tempat itu ada atau enggak. Tapi kalau aku langsung tahu apa sosoknya. Aduh keren juga gue. Gila ya. Berarti lebih. Mommy and Daddy ada saran nggak biar kita lebih berkurang sensitivitasnya? Nggak ada. Nggak ada. Kita tipe orang yang kalau kuat, kalau takut ya. Ya gitu. Tapi kalau kita tuh tipe orangnya kayak lihat suasana gitu loh. Kayak auranya kalau iya, udah bagus kita harus ini kuat. Nggak ya orangnya gitu. Terus kita akuin kita tuh jago banget lihat orang, aura orang gitu kan. Aduh nggak enak nih orangnya. Oh iya, kalau orang ya. Kalau misalkan kayak ketemu orang, oh, ini auranya positif nih buat berteman. Iya gitu. positif banget. Kalau Tapi enggak ya udah mundur. kayaknya enggak deh. Beneran. Dia tuh bakal menimbulkan suatu masalah yang emang bener-bener jadi ya udah curhat gitu Bu deh. ya. Lanjut cerita horornya guys. Aku mau sedikit cerita ya Moms. Cerita banyak nggak apa-apa. Jadi awalnya setelah aku keguguran dan sudah dikuret, aku pulang ke rumah pas malam hari. Mau tidur, entah dari mana di kasur aku penuh sama peniti. Padahal sama sekali nggak punya peniti di rumah. Dan kurang lebih jam 2 pagi aku lagi tidur pulas, tiba-tiba darah muncrat dari alat vital ya. Dan itu banyak banget. Singkat cerita aku sempet duduk di lantai sambil nunggu mobil aplikasi online yang gak dateng-dateng buat ke RS. Waduh, nah darah yang bercucuran di lantai itu pas dibersihin gak habis-habis Mom. Oh my God. Kayak keluar terus dari sela-sela keramik. Sumpah, setelah lama dan dibacain doa, baru darahnya bisa benar-benar bersih. Sumpah. Oke, setelah itu pulanglah aku ke rumah dan pas aku sampai rumah ada nenek-nenek di dapur. Aku tanya dong, loh ibu siapa kok bisa masuk ke rumah saya? Sumpah. Dia tanya. Dia diem aja dan mukanya pucat. Karena bingung saya panggil suami kan yang lagi di luar. Pas suami masuk, nenek-neneknya udah nggak ada dong. Nah pas kita mau tidur itu ada suara kayak mukul tembok. Cuma kita cokin aja, nggak lama tetangga sebelah ngetok dan negor kita suruh matiin musik dan jangan ketawa kenceng-kenceng. Padahal kita nggak ada yang dengerin musik apalagi ketawa. Posisinya tuh kita mau tidur Mom. Sumpah
Dan di malam itu juga aku yang nggak pernah sama sekali kesurupan untuk yang pertama kalinya ngalamin yang namanya kesurupan. Jadi nggak pernah, nggak pernah kesurupan pas di situ. Dia ngalamin kesurupan. Dari situ tetangga dan suami panggil orang pintar yang bisa nanganin kesurupan, dan ternyata nenek-nenek itu adalah penghuni situ dan memang tinggal di situ sendirian, dan saat meninggal pun di rumah itu. Sumpah. Dan mirisnya nenek itu meninggal gak ada yang tahu karena memang gak ada keluarga yang suka mengunjungi. Dan nenek itu ditemukan meninggal setelah beberapa hari tidak bernyawa. Berarti membusuk dong di situ. Dari situ kita langsung pindah kontrakan. Oh, dia kontrak berarti. Dan harus cari tahu dulu rumah yang kita kontrak bekas apa, sebelumnya ada kejadian nggak gitu. Soalnya dari awal kontrak kita nggak dikasih tahu apa-apa. Kita baru tahu setelah ada kejadian itu, dan tetangga pun baru bercerita setelah ada kejadian. Sorry ya Mom, sepanjangan itu cerita aku yang bisa bagiin pengalaman aku. Thank you Mom, saya selalu sehat selalu juga. Semoga di tempat barunya baik-baik aja. Tapi parah ya Mom, parah banget sih. Nunjukin banget kalau wujud nenek dan pucat mukanya. Tapi ini kan kayak aku bilang tadi, ini pengen makhluk tersebut dikomunikasikan ya. Iya benar. Soalnya dia berani nunjukin wujud, terus juga yang penghuninya ini juga bertanya. Iya. Wah, ini berarti emang riwayat rumah kontrakannya parah sih. Iya, gila. Dan ya yang jual rumah nggak mungkin lah bilang rumah ini bekas ini nggak laku rumahnya. Tapi baru mungkin nggak apa-apa lah kalau orang baru ya, ternyata emang kejadian jadinya baru cerita gitu. Oke. Masih ini smart. Kenapa rumah kontrakan semua ya? Ini rumah kontrakan juga. Iya. Lanjut ya Mom. Lanjut. Cerita horor ya Kak Gita. Akur. Saya kontrak rumah di daerah Gresik. Saat saya kontrak, tetangga sebelah tuh heran, kok bisa feeling sih sama rumah ini? Maksudnya, kok bisa sih ngontrak rumah ini? Tuh. Ceritanya itu, dulu rumah yang saya kontrak terkenal angker. Konon ceritanya pemilik rumah pemuja setan, pesugihan, dan pemilik rumah meninggal dengan keadaan terkunci di kamar dan gak ada yang tahu. Dan kata tetangga, kondisi mayatnya bener-bener ngeri banget. Seluruh tubuh penuh dengan luka dan berbau busuk menyengat. Semenjak itu rumah ini tidak ditempati sekian tahun dan pada akhirnya dikontrakkan. Wih, gila. Aku speechless loh. Awal saya lihat rumah ini baik-baik aja, nggak ada sesuatu keganjalan. Karena mungkin udah lama ya. Iya benar, udah terus lama. Baru dikontrakkan. Terus lihat rumah sepintas kan, oh ya bagus-bagus aja sih gitu. Setelah saya bertempat tinggal selama 3 bulan di sini, selalu ada kejadian aneh di dalam rumah. Suara mainin pintu, suara pukul-pukul tembok. Kadang dapur posisi nggak ada orang tapi terdengar suara orang lagi masak. Kalau pagi-pagi subuh ada orang mandi. Dan kejadian itu setiap hari selalu terulang. Dan untungnya saya tipe orang yang berani dan selalu saya abaikan. Apaan? Tapi aku mending pindah. Pindah aja deh. Suatu malam anak-anak tertidur, entah gimana firasat saya nggak enak. Ternyata anak saya yang besar kesurupan sampai mata melotot. Saya benar-benar histeris ketakutan. Berarti kalau menurut aku kayak makhluk di sekitar itu kayak diabaikan tuh marah pengen malahan. nunjukin Iya, sampai ngerasukin anaknya. Bener ya Mom ya? Benar. Kuat banget berarti ya. Benar. Iya ya, kayak misalkan kejadian udah lampau, ternyata rumahnya nganggur, ya udah dikontrakin setelah 5 tahun kan nggak tahu ya Mom ya. Kayak rumahnya baik-baik aja dan ternyata kejadian lampaunya marah dia kayak sampai gitu. kayak gini. Jadi menurut aku rumah-rumah kontrakan itu ya emang bener kata tadi ya. Emang harus kita cek riwayatnya seperti apa sih. Lebih amannya cari kontrakan yang rumah baru ya, jarang sih ya. Jarang sih, tapi masih mahal sih. Bener. Rumah baru pun mungkin dia 05 tahun bisa jadi. Oh iya, nah, bener. Terus direnov kan juga bisa jadi iya, ya. Bisa. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Bikin rumah aja Bikin gitu. rumah. Lanjut cerita horor saat pertama kali nempatin rumah baru dibangun. Ini kok rumah ya Mom? Berarti kita headline-nya ini rumah nih, angker. Iya, rumah angker ini. Ceritanya waktu itu masih masak di tungku saat nyalain api. Ada kayak orang lari kenceng di belakangku. Saat itu suami lagi duduk-duduk di teras. Sering saat tidur, tempat tidur berasa ada yang naik. Padahal nggak ada siapa-siapa. Di atap rumah kayak orang berjalan. Sumpah.
Kadang seperti ada yang lempar batu. Sekarang pun masih seperti itu. Kalau pas dengar suara, aku ganti teriak, "Ojo ganggu," gitu. Iya bener sih. Iya kayak Heeh. tapi terus banget ya Om nih ya. Iya. Tapi sekarang posisinya gini guys, misalkan kalau kita udah di rumah baru kan berarti udah beli atau ngontrak, berarti kan kita udah perjanjian selama 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan lebih. Iya benar. Mau gimana kita udah mengeluarkan uang, kalau kejadian kayak gitu ya kita harus berani ya gimana? Iya gimana? Tapi ini yang serem sampai ada yang berasa naik ke kasur itu loh, itu sumpah serem banget. Pasti kita ngiranya oh suami, ternyata my God, gak ada orang. Gila. Ampun. Oke, ini terakhir ya. Cerita terakhir. The last story. Cerita waktu pertama kali pulang ke kampung, ke Gombong, masih kelas 1 SD, kakakku kelas 2 SD. Keesokannya setelah sampai kampung, niat silaturahmi dengan saudara mbah-mbah di sana. Aku lupa nama mbahnya siapa. Anggap aja Mbah Suminah. Yang berangkat aku, Reni, Mama, Bude, Mas Rio, Bude, Yanti, Leira. Aduh banyak ya, semua disebutin. Kami semua jalan kaki karena tahulah namanya di kampung saudara tuh deket-deket, beda kampung doang. Jadi jalan kaki sembari menikmati pemandangan kan enak. Lagi pula keluarga Mbah Biungku nggak ada yang punya motor, jadi kami semua jalan kaki. Karena udah sekian lama nggak pulang kampung, Mama dan Bude lupa letaknya di mana. Tapi kami coba untuk cari terus. Oh lupa nih. Sampai ketemu di sebuah kampung. Nah ternyata Mama dan Bude bersalaman dan ngobrol dengan mbah-mbah 2 orang, nanya kabar, cerita, dan lain-lain. Kami semua salaman, tapi tiba-tiba Mas Rio tuh nangis di luar rumah dan gak mau salaman. Oke, ini kayaknya mulai janggal ya. Gak lama kami pulang. Nah anehnya kok pulang tapi gak sampai-sampai, dan baru ngeh di perjalanan pergi dan pulang gak ketemu orang sama sekali. Oh jadi dari tadi mereka tuh jalan nggak ketemu orang sama sekali, cuma ketemu 2 mbah-mbah tadi itu. Tapi itu mbahnya nggak tahu. Oke lanjut. Bener kok muter-muter di situ aja. Setelah sekian lama kayak muter-muter di situ aja dan ketemu orang bener-bener 1 orang, terus akhirnya nanya jalan keluar. Setelah ketemu 1 orang itu, tahu-tahu kita semua tahu jalan pulang dan sampai deh. Setelah sampai di rumah Mbah Biung, kita cerita-cerita lah habis ketemu Mbak Suminah dan Mbah siapalah aku lupa. Yang bikin kaget Mbah Biungku bilang, "Hah yang bener ngaco Wendo," gitu. "Emang kenapa Mbah?" kata mamaku. Ya Ra mungkin orang itu rumahnya Mbak Suminah udah lama kebakaran dan orang yang di situ meninggal. Oh my God, aku merinding banget. Demi Allah suasana kayak mencekam banget. Soalnya daerah rumah Mbah Biung termasuk alas. Alas tuh hutan ya guys. Dan di situ kami semua bingung, ketakutan, nangis. Alhasil sampai pulang kami semua nggak berani kemana-mana. Sampai sekarang masih jadi cerita dewasa kami mengenai hal ini. Kok bisa? Nggak terlupakan. Iya nggak terlupakan. Kok bisa ya kayak dibawa ke dunia lain, kami semua nampak. Jadi rumahnya tuh kelihatan banget gitu. Terus orang yang kami temui dan ajak cerita itu juga kelihatan, tapi ternyata orangnya udah meninggal dan rumahnya udah kebakaran habis. Iya ya, kayak di 2 dunia ya. Iya, makan tadi siapa yang menangis? Mas Rio ya. Dia nggak mau masuk ke rumah, tapi dia nangis di luar rumah. Berarti kayak udah kayak pergantian 2 dunia gitu nggak sih? Iya, berarti yang si Rio tuh dia peka berarti. Tapi kayak kejadian kayak 2 dunia itu pernah juga ada di SMA aku katanya. Oh iya. SMA aku kan terkenal kayak zaman dulu gitu kan. Di bagian lapangan basket itu kadang ada anak kecil pas sore-sore itu main ke situ, katanya ada kayak acara pertandingan padahal nggak ada. Gitu kayak nonton-nonton gitu. Jadi kan kayak itu kayak apa ya? Hanya orang-orang tertentu gitu loh. Terus ditanya abis main di mana di sana, ternyata nggak ada apa-apa. Sama halnya kayak gini. Iya benar, sama halnya kayak ini. Jangan sampai ya amit-amit ya kita sampai bisa merasakan kayak gitu. Enggak deh, makasih. Itu bakalan jadi pengalaman pahit banget sampai dewasa ya Om. Dan dia pengalaman spiritual ya. Ini dia ngakuin ini jadi dia cerita masa kecil tapi selalu dibawa sampai cerita dewasa. Ya beneran, ini unforgettable moment banget. Oke guys, semoga dengan cerita ini bisa menghibur nggak ya? Enggak deh kayaknya nih. Membuka pikiran kalian. Iya, bener-bener. Ternyata di sekeliling kita banyak yang mengalami. Terus juga ada hikmahnya kalau kalian mau ngontrak rumah, kayaknya harus cari tahu rumah tersebut itu bekas apa.
apa gitu. Gitu. Terus kalau ada sesuatu yang mengganjal itu kalian harus perbaiki, entah itu ke bapak kiai atau orang pintar atau Iya, sesepuh yang ada di sana yang mengetahui Iya benar. apa penyebabnya Iya, benar. gitu. Ini kita seru ya bacainnya. Mm-mm. Kan nanti kita bakal bacain lagi karena yang di DM kita masih Masih banyak banget. Jadi tunggu Dan iya benar. perat-peratnya. Perat-perat berikutnya. Dan ini masih beberapa sih. Heeh. Kita bakal Karena screenshotin lagi. excited banget teman-teman yang cerita. Jadi terima kasih Iya, banget yang terima kasih udah banyak. bercerita. Mm-mm. Jadi kita itu aja ya, apa sensor namanya biar menjaga Iya. privacy Iya benar mereka. benar. Gitu. Iya. Oke, next ditunggu jika kalian banyak yang suka cerita horor, kita bakal bikin part selanjutnya. Iya. Oke, buat kalian punya cerita horor boleh banget DM ke kita Atau atau cerita DM ke di kita. komen. Atau DM ke Dedi atau cerita di Atau bawah. kalian boleh menanggapi banget cerita yang kita baru bacakan tadi Boleh di kolom banget, komentar di boleh bawah banget, ini. boleh banget. Next mau bikin video apa tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video Bye-bye. berikutnya. Eh. Amat kan belakang.